Nah, tidak lupa mengingatkan, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan juga bergabung dengan portal yang disediakan oleh Esri Indonesia untuk local government. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi portal onemap.id untuk melihat berbagai macam solusi untuk pemerintah daerah mulai dari pertanian, kebencanaan, kemudian sektor-sektor permukiman dan sektor lainnya terkait bagaimana sih teknologi GIS ini dapat membantu teman-teman atau pemerintah daerah. Kemudian untuk yang di sektor water utility sendiri, Bapak Ibu sekalian juga bisa dapat mengunjungi portal kami di tirta.onemap.id, di mana pada portal ini juga terdapat beberapa solusi-solusi yang bisa dikembangkan, khususnya dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang ada di Indonesia. Jadi silakan diakses untuk tirta.onemap.id dan juga portal onemap.id. Kemudian untuk rule-nya, jadi hampir sama dengan webinar-webinar Esri pada kesempatan sebelumnya. Ketika nanti pada akhir presentasi dari dua pemateri kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Silakan tuliskan pertanyaan dan nanti akan kami berikan waktu kurang lebih 1-2 menit atau bahkan dalam sesi tanya jawab pun nanti Bapak Ibu sekalian masih bisa menuliskan pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan dan saya berikan kepada pemateri kita. Jadi monggo ditujukan pertanyaannya nanti untuk siapa, apakah untuk pemateri pertama atau untuk pemateri yang kedua. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk webinar kali ini kita kebetulan ada dua pemateri. Yang pertama adalah dari Mas Wildan Dian Irvana. Beliau adalah Solution Engineer dari Esri Indonesia. Beliau merupakan lulusan Teknik Geodesi Undip, bekerja di Esri sudah kurang lebih 2 tahun. Beliau banyak menangani beberapa proyek-proyek, terutama untuk yang di pemerintah daerah. Dan proyek terakhir yang dikerjakan beliau kemarin adalah membantu implementasi untuk pengembangan teknologi JS, terutama untuk integrasi database di sektor water juga, kebetulan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Kemudian, halo Mas Wildan, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Mas Wahyu. Ya, terima kasih sudah bergabung pada acara webinar kali ini. Ya. Kemudian untuk pemateri kita yang kedua adalah Bapak Nasrul Amir. Beliau adalah supervisi dari Divisi Teknologi Informasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Beliau sudah bekerja kurang lebih 3 tahun di bidang IT di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Nah, mungkin dari beliau nanti kita akan mendapatkan sharing atau user experience dari bagaimana sih teknologi GIS ini digunakan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi cukup banyak hal-hal yang menarik yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Amir. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi, Bapak Wahyu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bergabung pada acara kesempatan webinar kali ini. Ya, jadi tanpa berlama-lama, seperti yang saya bilang tadi, untuk pemaparan yang pertama pada acara webinar series kali ini akan disampaikan oleh Mas Wildan Diar Invana. Kepada Mas Wildan, saya persilakan untuk menyajikan materinya. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak pembicara pada webinar hari ini dari tim PDAM Surabaya, Pak Amir, kemudian dari tim PDAM Surabaya yang lain, serta yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Wildan Rian Irvana dari Esri Indonesia ingin menyampaikan materi mengenai peran GIS untuk intelligent water system. Gambaran topik pada sesi kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sedikit pengantar ya, mengenai siapa itu Esri, kemudian dilanjutkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pengelola water utility atau
SPAM ya. Di sini PDAM pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa contoh solusi GIS untuk keperluan water utility itu sendiri gitu. Dan yang berikutnya bagaimana kita sebagai pengguna teknologi GIS untuk memulai hal tersebut. Oke. Dari rekan-rekan sekalian yang bergerak di bidang GIS, mungkin lebih ini ya familiar dengan yang namanya ArcGIS ya atau ArcMap gitu. Nah, Esri sendiri merupakan perusahaan yang melakukan riset R&D begitu, riset dan development dari platform ArcGIS tersebut. Founder Esri, Jack Dengerman mendirikan Esri pada tahun 1969 dan Esri sendiri menjadi pionir dalam development tools GIS serta solusi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak sektor ya, banyak bidang pekerjaan begitu. Secara global, software Esri sendiri telah digunakan lebih dari 350.000 lebih organisasi ya, baik itu dari sektor pemerintahan, kemudian private sector atau industri private begitu, serta sektor akademis atau university. Nah, kemudian kita dari pihak Esri sendiri mengeluarkan seperti investasi untuk bidang R&D sendiri itu lebih dari 30% dari pendapatan Esri itu sendiri gitu. Dan itu lebih banyak, 5 kali lebih banyak ya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain dalam bidang R&D-nya itu sendiri. Kemudian ada sebesar 62% pengguna teknologi Esri di bidang water itu sendiri ya, atau di bidang SPAM, dan lebih dari 100.000 water utility worker atau pekerja atau officer gitu yang telah menggunakan teknologi geospasial sebagai penunjang dari kegiatan pekerjaan mereka. Kemudian teknologi yang Esri kembangkan saat ini dapat terintegrasi dengan berbagai platform teknologi lain ya, dengan fokusnya masing-masing. Nah, contohnya seperti platform untuk analitik, kemudian untuk IoT, kemudian ada content provider, seperti yang ada di slide tersebut, serta ada beberapa platform lain untuk teknologi cloud misalnya, kemudian ada platform untuk data science, serta untuk platform developer gitu. Nah, teknologi ArcGIS itu sendiri sudah sangat terbuka dan bisa saling terintegrasi dengan platform yang lain. Oke. Kemudian objektif atau tujuan ya yang ingin dicapai dengan adanya teknologi GIS saat ini dalam water utility itu sendiri bagaimana pengelolaan semua aset ya, terutama yang dimiliki oleh perusahaan PDAM itu sendiri, dan infrastruktur ini dapat saling terintegrasi begitu. Mulai dari hulu, yaitu sumber mata air itu sendiri, hingga ke hilir, yaitu konsumen kita ya, atau pengguna atau pelanggan yang ada di daerah kita gitu. Kemudian bagaimana pengelolaan dan peninjauan jaringan yang ada. Aset-aset seperti lokasi produksi air, air bersih ya, di sini kita bicaranya bersih, kemudian water pump atau booster, kemudian ada reservoir atau penampungan air kita, air minum itu sendiri, hingga sampai ke sambungan pelanggan atau konsumen dari air bersih itu sendiri. Nah, challenge atau tantangan ya yang dihadapi oleh pengelola water utility saat ini diantaranya yaitu infrastruktur yang mulai berumur. Yang mungkin kita tahu di daerah kita masing-masing, pemasangan dari infrastruktur perpipaan yang ada di daerah kita itu juga sudah dipasang sudah lama ya, mungkin dari zaman kolonial hingga saat ini masih digunakan mungkin. Kemudian infrastruktur di sini bisa kita beratkan sebagai core business dari water utility itu sendiri. Jaringan-jaringan pipa dengan berbagai macam jenis bahan dan ukuran
yang sudah dibangun sejak lama itu tadi, sehingga jaringan tersebut sangat perlu dilakukan perawatan atau maintenance yang baik agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian tantangan lainnya seperti peningkatan cost production atau biaya operasional dan menurunnya pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi balance ya dari perusahaan itu sendiri. Serta tak kalah penting yaitu teknologi adoption atau pemanfaatan teknologi saat ini untuk mendukung pekerjaan terkait dengan water utility ini. Gitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting yaitu komponen utama dari pengelolaan jaringan water utility ini sendiri, seperti infrastruktur, kemudian membangun dan mengembangkan strategi pengelolaan aset berdasarkan analisis yang dilakukan dengan data-data historis yang dimiliki oleh perusahaan kita, gitu. Lalu penilaian terhadap pelanggan atau customer kita untuk membantu dalam hal ini evaluasi ya, misal evaluasi tarif yang akan dibebankan kepada pelanggan kita begitu. Serta kegiatan seperti kegiatan operasional atau produksi dari air bersih itu dan mengidentifikasi ketika terjadi masalah pada jaringan kita. Karena suatu saat pasti satu dua hal akan terjadi hal-hal yang di luar kendali kita sebagai penyedia layanan air minum. Dan mungkin terakhir sebagai evaluasi ya performa atau KPI kita berdasarkan indikator yang dengan data yang ada begitu. Nah, kemudian masuk ke teknologi GIS saat ini, ArcGIS memberdayakan beberapa tantangan dan kebutuhan pada setiap pengelolaan water utility. Hal ini didorong oleh transformasi digital ya dan teknologi begitu. Bagaimana langkah untuk mendukung PDAM dalam manajemen aset data geospasial mereka, kemudian meningkatkan koordinasi ya antar divisi atau antar departemen yang ada di dalam organisasi PDAM itu sendiri gitu. Kemudian untuk mempertajam dan memperkuat keterlibatan dan experience dari si penggunanya itu sendiri atau pengalaman gitu, serta location analytic untuk mempercepat proses bisnis dari PDAM itu sendiri. Nah, mungkin slide ini sudah sering kita bahas ya di beberapa webinar sebelumnya. Platform ArcGIS sendiri mendukung 3 fundamental sistem berikut. Yang pertama ada sistem of insight. Yang pertama ada sistem of record yang paling bawah. Artinya platform ArcGIS dapat mewadahi kebutuhan terkait dengan manajemen data begitu. Misalnya akuisisi data di lapangan seperti data pelanggan atau data jaringan pipa kita. Kemudian yang kedua sistem of insight. Nah, di sini sistem of insight artinya platform ArcGIS membantu kita sebagai pengguna untuk melakukan analitik begitu dari data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, dari data tersebut hingga mendapatkan suatu hasil dan membantu dalam menentukan kebijakan nih. Misalnya langkah-langkah kita yang akan kita lakukan atau diambil ke depannya gitu. Dan yang berikutnya yaitu system of engagement. Platform ArcGIS sebagai platform ya yang dapat menghubungkan masyarakat beserta bagaimana masyarakat tersebut dapat bercerita ya tentang sebuah kejadian melalui aplikasi dan peta yang terdapat informasi tertentu misalnya. Oke. Kemudian solusi untuk melakukan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan teknologi GIS. Jaringan dan infrastruktur dari water utility itu sendiri dapat diakses dan dapat dikontrol ya melalui berbagai platform atau device atau perangkat gitu, baik melalui personal komputer atau PC, kemudian melalui tablet hingga melalui mobile smartphone kita masing-masing. Dari manajemen data geospasial yang dilakukan dapat dikembangkan dan dapat dilakukan diseminasi ya atau sharing
antar departemen melalui sebuah portal, geoportal water utility. Nah, geoportal tersebut dapat membantu dalam pengelolaan konten GIS dan geoportal tersebut berbasiskan web ya, jadi dapat terkoneksi dimanapun selama ada internet yang dapat kita akses gitu. Konten-konten GIS yang berbasis web tersebut dapat berupa data atau peta dan aplikasi-aplikasi yang telah kita bangun sebelumnya. Dan konten-konten tersebut dapat diakses oleh semua pihak ya, atau pihak tertentu saja dalam sebuah organisasi. Nah, itu tergantung dari pengaturan-pengaturan yang dapat kita lakukan menurut preferensi kita masing-masing. Kemudian solusi berikutnya yaitu GIS dapat membantu departemen perencanaan atau di sini bisa kita sebut sebagai departemen ini ya engineering proses bisnis begitu dalam manajemen data pelanggan yang terhubung dengan jaringan PDAM. Kemudian bagaimana detail informasi penting dari pelanggan itu dapat kita kelola dan dapat dibagikan dalam organisasi kita gitu melalui geoportal GIS tadi. Nah, kemudian bagaimana GIS dapat membantu dalam memberikan ringkasan atau resume begitu informasi dalam bentuk platform mapping dan berdasarkan oleh peta yang sudah kita buat gitu ya. Ada basis geospasialnya dan informasi lain seperti informasi aset yang dimiliki oleh PDAM yang juga dapat diakses dan dibagikan antar departemen dalam organisasi kita gitu. Kemudian solusi berikutnya untuk beberapa kegiatan operasional ya PDAM seperti pengaduan pelanggan, kemudian bagaimana penanganan terhadap aduan yang diterima tersebut, kemudian beberapa kegiatan lain seperti kegiatan akuisisi data lapangan, seperti pembacaan meter pelanggan gitu. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dalam satu kesatuan platform gitu, yaitu platform ArcGIS berbasiskan WebGIS yang saling terintegrasi dan dapat diakses melalui berbagai macam device tadi ya, berbagai macam perangkat seperti mobile phone, tablet, dan PC. Nah, pada akhirnya semua kegiatan, semua operasional perusahaan dapat ditinjau melalui sebuah platform tersebut. Berbasiskan data-data geospasial yang dapat dipantau langsung oleh pimpinan atau direktur kita misalnya. Nah, data-data tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai referensi atau dapat dijadikan sebagai acuan ya untuk kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang akan diterapkan di kemudian hari. Kemudian solusi berikutnya terkait dengan sistem smart system ya, smart system water utility, diantaranya seperti form permohonan pasang meter baru atau request baru ya dari calon pelanggan baru kita. Kemudian membantu pihak PDAM dalam menerima permintaan instalasi atau pemasangan jaringan meter pelanggan baru gitu. Nah, dari form permohonan tersebut dapat terintegrasi dengan database atau peta yang telah dibangun oleh PDAM sebelumnya. Nah, dari situ kita dapat melakukan semacam perkiraan biaya ya atau ya perkiraan biaya produksi misalnya untuk pembangunan atau pembuatan meter baru tersebut dengan analisis database jaringan yang tersedia sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih efisien dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita enggak over budget dan enggak kekurangan budget juga gitu. Kemudian solusi lain seperti pemantauan kebocoran pipa, pemantauan kebocoran jaringan pipa pada suatu daerah gitu berdasarkan database geospasial yang kita miliki juga. Bagaimana efek yang terjadi ketika terdapat kebocoran suatu pipa di suatu wilayah.
kita dapat mengetahui ya pelanggan mana saja yang dapat terkena dampaknya dari error tersebut dan dapat diketahui lokasinya oleh staf kita yang ada di lapangan misalnya, agar segera dilakukan penindakan atau dilakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut. Nah, kemudian untuk solusi yang lebih advance lagi, atau kita sebutnya advance analytics ya di sini, data historical, lokasi jaringan dan aset yang dimiliki oleh PDAM dapat dimanfaatkan untuk analisis yang lebih lanjut gitu. Untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pola ya begitu ya, ketika terjadi sebuah kerusakan pada jaringan dan aset tersebut. Jadi kita tahu wilayah-wilayah mana saja yang sering terjadi nih, misalnya kerusakan, kebocoran gitu. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata daerah-daerah tertentu itu pipa-pipanya butuh dilakukan maintenance, butuh dilakukan perbaikan gitu misalnya. Serta ke depannya nih untuk memperluas dari market dari perusahaan seperti PDAM ini dapat memanfaatkan teknologi GeoAI dalam menganalisis data imagery ya atau citra untuk mengetahui lokasi-lokasi yang berpotensi, misalnya menjadi calon pelanggan baru kita gitu ke depan. Karena banyak ya permukiman-permukiman yang mungkin baru-baru saja dibangun dan baru-baru saja dihuni oleh penduduk yang baru tersebut dan belum memiliki jaringan pipa PDAM misalnya. Nah, itu dapat kita analisis lebih lanjut menggunakan GeoAI di sini. Nah, kemudian bagaimana sih kita memulai dalam membangun database geospasial ya untuk menunjang pekerjaan dalam pengelolaan water utility itu sendiri. Nah, pada slide berikut terdapat sebuah diagram ya, gambaran umum apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan sekalian dari PDAM misalnya untuk memulai pekerjaan terkait GIS. Singkatnya, ketika rekan-rekan PDAM sudah memiliki data jaringan dan aset secara digital ya, dengan format data GIS, dan terdapat utility data model di dalamnya, maka kapabilitas ArcGIS platform untuk water utility dapat dimanfaatkan secara maksimal di sini. Namun ketika beberapa syarat tersebut belum terpenuhi, misalnya seperti belum memiliki data spasial sama sekali, kemudian belum memiliki data-data record dari awal misalnya, maka dapat dilakukan akuisisi data atau collecting data di lapangan. Kemudian setelah itu dapat melakukan migrasi ke dalam format data spasial ya, atau GIS ketika data-data tersebut belum berformat GIS itu sendiri. Serta kemudian disarankan ya, pada akhirnya disarankan untuk membuat utility data model untuk menjalankan kapabilitas platform ArcGIS yang lebih maksimal begitu. Nah, industri utility seperti PDAM contohnya memerlukan model digital ya yang dapat menunjukkan detail atau informasi yang lengkap dan menyajikannya dengan cara terbaik untuk kebutuhan pelanggannya gitu. Esri telah melakukan development extension berupa ArcGIS Utility Network Management untuk memberikan landasan baru bagi pengguna GIS dengan adanya jaringan dan transformasi digital terdapat kebutuhan yang meningkat terhadap model yang lebih baik gitu. Jadi semakin hari semakin berkembang teknologi dari water utility ini sendiri. Nah, dengan hal-hal tersebut memudahkan kita untuk merepresentasikan gitu, mengetahui apa yang sebenarnya ada di lapangan dengan teknologi GIS. Gitu. Nah, semua aktivitas dan update yang dilakukan pada database jaringan ini terintegrasi ya dalam satu platform satu sama lain, serta dapat dilakukan dan diakses melalui berbagai platform seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik itu pada lokal device ya, lokal PC atau desktop
Bapak Ibu masing-masing hingga berbasiskan web GIS gitu kurang lebih. Nah, berikutnya semua aktivitas kegiatan pengelolaan data GIS tersebut dapat menjadi atau dapat berbentuk dalam berbagai macam format gitu. Nah, berikut merupakan contoh tipe dan format data yang dapat dimanfaatkan dalam teknologi modern GIS ya saat ini. Mungkin rekan-rekan sekalian yang bergerak di bidang GIS cukup familiar ya dengan format-format data tersebut. Contohnya seperti data vektor, kemudian data LiDAR, ada juga data 3 dimensi atau 3D, kemudian ada data imagery ya atau citra itu sendiri, baik itu citra satelit maupun menggunakan foto udara gitu. Atau yang kita sering menggunakan UAV begitu ya, drone gitu. Dan format data lainnya yang sering kita gunakan sehari-hari dalam pekerjaan GIS kita. Dengan menggunakan platform ArcGIS, kita sebagai pengguna dapat melakukan integrasi data tersebut dan melakukan analisis lebih lanjut gitu. Nah, kemudian dalam mendukung kegiatan akuisisi data di lapangan, Esri telah menyediakan teknologi GIS ya untuk membantu kegiatan update database peta misalnya yang kita miliki dan kita bangun sebelumnya. Teknologi GIS ini saling terintegrasi ya dengan kegiatan produksi data di kantor juga, dan jadi ketika kita melakukan update di lapangan nih misalnya kita lakukan update data, maka data-data yang ada di database kita yang ada di kantor itu juga akan secara otomatis akan terupdate dan dapat menjadikan referensi kita karena data tersebut sesuai yang ada real ada di lapangan gitu. Platform field operation tersebut juga dapat dikoneksikan dengan perangkat receiver GNSS atau kita familiarnya dengan GPS gitu. Dan perangkat survei lain agar meningkatkan akurasi ya, agar meningkatkan presisi posisi yang mendukung kegiatan collecting data ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian peserta webinar nanti ketika mendapatkan materi hands-out nanti bisa diakses di link-link yang sudah di-attach di materi tersebut. Nah, kemudian bagi rekan-rekan PDAM atau Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan teknologi GIS dalam water utility, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses resources yang atau dokumentasi melalui hyperlink yang ada pada slide materi ini. Sudah banyak forum komunikasi ya yang membahas GIS untuk bidang water utility sendiri dalam skala global gitu. Sehingga case-case atau kasus yang ada sangat beragam dan mungkin bisa menjadi sebuah gambaran ya atau referensi bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti juga bisa diakses di hands-out yang ada di platform GoToWebinar ini, link-link hyperlink yang ada di materi tersebut. Oke, berikut merupakan akhir dari presentasi kami. Saya dari Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kemudian jika rekan-rekan sekalian ya, Bapak Ibu sekalian tertarik dengan solusi GIS untuk berbagai sektor atau bidang pekerjaan, kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut nanti. Dan silakan bisa menghubungi saya atau ke Mas Wahyu dengan email yang tertera di materi berikut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Wildan atas pemaparan materinya. Menarik sekali dari apa yang disampaikan Mas Wildan. Kalau boleh saya highlight sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Wildan tadi terkait bagaimana sih teknologi pintar dari Esri ini dapat membantu kegiatan sehari-hari atau operasionalisasi daripada badan usaha penyelenggara
atau penyedia air minum atau spam. Yang pertama mungkin ada beberapa problem spam itu seperti apa, Mas Wildan menjelaskan mulai dari umur aset, biaya yang tinggi untuk maintenance-nya, kemudian penurunan pendapatan, dan juga masih rendahnya untuk adopsi teknologi. Kemudian beberapa analisis penting juga yang dapat dilakukan dalam penyediaan sistem penyediaan air minum, diantaranya tadi adalah pengelolaan infrastrukturnya seperti apa, kemudian bagaimana kemudian berinteraksi dengan customer atau pelanggan, kemudian efisiensi daripada operasionalisasi. Dan di Esri sendiri telah menyediakan beberapa solusi, tadi seperti yang saya catat, ada kemudian mulai dari asset management, daily operation, water distribution, kemudian bagaimana bisnis development-nya juga seperti apa. Tadi ada hal yang menarik juga dari business development, dapat menggunakan KYI. Lah, ini nanti mungkin bisa menjadi pertanyaan juga buat Bapak Ibu serta sekalian kepada Mas Wildan, bagaimana sih sebenarnya KYI ini dapat membantu business development dari sistem penyediaan air minum ini. Kemudian kalau ingin sharing atau ingin berbagi dan juga ingin melihat bagaimana perkembangan teknologi GIS untuk sistem penyediaan air minum, juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dapat akses juga seperti yang disampaikan oleh Mas Wildan tadi, dapat mengakses di link-link yang tersedia di materi yang ada di handouts. Oke, tanpa berlama-lama, jadi untuk pemateri yang selanjutnya, yakni kita akan mendengarkan pemaparan dari user atau dari klien dari Esri sebagai pengguna teknologi GIS, khususnya di sektor penyediaan air minum, yakni dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Amir. Kepada Pak Nasrul Amir, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati penyelenggara kegiatan webinar dalam hal ini Esri Indonesia dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan dan sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam webinar kali ini, dan kita juga patut mengucapkan puji dan syukur bahwasannya kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga dapat mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi peserta webinar serta penyelenggara. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali webinar kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nasrul Amir. Saya biasa dipanggil Amir oleh teman-teman, kolega, dan saya mengawali karir saya di PDAM pada tahun 2007 sebagai pegawai kontrak, dan pada tahun 2008 diangkat sebagai calon pegawai, dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya diberi amanah sebagai supervisor pengembangan teknologi informasi di bagian teknologi sistem informasi. Nah, di bagian teknologi sistem informasi sendiri terdapat 4 subbagian yang terdiri dari pengembangan TI, di mana tupoksinya adalah melakukan pengembangan aplikasi yang sejalan dengan kebutuhan proses bisnis perusahaan. Berikutnya subbagian sistem informasi yang memiliki tugas untuk melakukan maintenance terhadap aplikasi-aplikasi yang telah jadi, terutama pada aplikasi billing sistem kita. Berikutnya subbagian infrastruktur yang memiliki tupoksi menyediakan dan memelihara infrastruktur dari perangkat keras hingga jaringannya. Dan yang terbaru itu adalah subbagian instrumentasi. Subbagian instrumentasi memang baru masuk ke bagian teknologi sistem informasi kami dan memiliki tupoksi untuk melakukan pengembangan masalah IoT. Mohon maaf Pak Amir, untuk materinya bisa di start Pak, karena tidak jalan, masih di halaman awal Pak.
materinya, Pak. Oh, iya. Ya, di play sharingnya, Pak. Sudah saya play ini. Nah, ini baru keluar, Pak. Ya. Iya. Oke. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya teruskan dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah saat ini kami telah memiliki data center dengan sertifikasi ISO 27001 serta baru saja menyelesaikan proyek SOCC, Service and Operation Command Center, yang mungkin terlihat ya di belakang. SOCC ini sebagai media informasi kita yang terpadu dengan konsep Eagle Eye, gitu. Nah, ini terlihat ya Bapak Wahyu? Iya, Pak. Sudah terlihat, Pak, kondisi perusahaan, Pak. Di slide yang kondisi perusahaan saat ini. Jadi sebenarnya visi misi PDAM itu yang pertama itu adalah visinya itu adalah menjadi perusahaan air minum modern. Jadi dan dilanjutkan dengan misi yaitu memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, berikutnya misinya adalah membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air minum, menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan, serta membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas dan prestasi. Bapak Ibu sekalian, saat ini jumlah pelanggan kami sebesar 582.716 sambungan rumah dengan cakupan layanan saat ini sebesar 99,90%. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Surabaya, kami membangun 6 instalasi pengolahan air minum dengan kapasitas produksi sebesar 11.255 liter per detik dan pipa distribusi kami sepanjang 5.814 km. Jumlah pegawai 851 pegawai dan persentase kehilangan air kami mencapai 25,74%. Nah, besarnya jumlah pelanggan, panjangnya pipa distribusi kami, dan tingkat kehilangan air tersebut sebenarnya merupakan sebuah tantangan bagi kami agar dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan masyarakat Kota Surabaya. Karena itu, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya wajib memiliki teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemudian akses terhadap proses monitoring, kehandalan sistem, dan melakukan analisa untuk kontrol proses bisnis. Dan yang tidak kalah penting adalah pengembangan teknologi yang bersifat kontinuitas. Nah, ini. Dalam mewujudkan visi perusahaan yang modern, visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang modern, kami mengambil strategi untuk membangun dan menggunakan teknologi yang telah terbukti keunggulannya. Saat ini kami telah memiliki data center dengan klasifikasi Tier 2, di mana semua komponen telah redundant serta dibekali oleh genset sebagai sumber daya cadangan, sehingga tingkat uptime data center kami mencapai 99,741%. Nah, pembangunan data center Tier 2 ini merupakan langkah awal proses otomatisasi kerja di perusahaan kami. Dengan adanya data center, struktur dasar kami untuk kebutuhan kami untuk infrastruktur itu dapat terpenuhi. Berikutnya, selain data center, server juga merupakan hal penting yang kita butuhkan dalam pengembangan TI. Untuk teknologi server, kita memanfaatkan teknologi virtualisasi. Jadi, kami membuat suatu bentuk atau versi virtual dari server fisik kami.
banyak manfaat yang dapat diperoleh di teknologi virtual, salah satunya adalah meningkatkan kelincahan dalam pengaturan skalabilitas server yang kita butuhkan. Kemudian maintenance juga kita dapat, dan yang terpenting adalah dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Komponen lain yang penting itu adalah database, karena database merupakan pilar keandalan dalam proses penyimpanan, penyajian maupun analisa data. Nah, database yang kita gunakan saat ini adalah Oracle versi 18C. Nah, agar kami dapat mengukur mutu dan mempertahankan sistem manajemen yang baik, kami mengadopsi ISO 27001, yaitu ISO tentang manajemen keamanan sistem informasi. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi data spasial untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Banyak hal yang dapat kita ambil dari pemanfaatan teknologi spasial, salah satunya adalah kategori tarif. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2008 sampai dengan saat ini, kami tidak menaikkan tarif dasar kami. Yang kami lakukan adalah melakukan rekategori kepada pelanggan kami. Dengan adanya rekategori ini, pelanggan mendapatkan tarif yang sesuai dengan kondisi pelanggan yang saat ini, yang terbaru. Nah, bagaimana kami melakukan kontrol terhadap petugas lapangan kami, serta mengetahui kondisi pelayanan kami kepada pelanggan? Nah, ini Service Operation Command Center, atau yang kita sebut dengan, kita singkat SOCC. Kita biasa menyebutnya dengan SOCC, Service Operation Command Center. Dengan SOCC, kita dapat melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelayanan yang kami lakukan. Nah, SOCC ini merupakan eagle eye bagi perusahaan kami. Konsep yang kita ambil sebenarnya sama seperti konsep di menara ATC di bandara. Seperti yang kita ketahui, menara ATC dapat dilakukan proses monitoring mengenai kondisi sekitar yang berpengaruh, misal cuaca, arah angin, kecepatan angin, semuanya data ada di situ. Bahkan untuk pesawat yang landing atau take off, jadwal-jadwal kan juga sudah ada di situ. Ketika ada emergensi, ATC pertama yang akan mendapatkan informasi itu. Nah, dari situ ATC bisa menghubungi pihak-pihak terkait. Nah, sama halnya dengan menara ATC, SOCC kami juga dibekali dengan informasi dari berbagai sudut pandang, baik informasi yang dari internal kami sendiri maupun dari instansi luar yang terkait. Misalkan BMKG yang memberikan informasi kepada kami tentang cuaca, karena cuaca juga berpengaruh terhadap air baku produksi kami. Berikutnya, atau jasa tirta yang dapat memberikan kami informasi mengenai level air sungai. Nah, dengan adanya SOCC, kami dapat mengetahui secara langsung saat ini pengaduan terbanyak oleh pelanggan itu mengenai apa. Bagaimana kondisi tekanan pada setiap rumah pompa, debit produksi yang dihasilkan, bagaimana load pekerjaan petugas juga, serta kondisi pekerjaan petugas juga bisa kami pantau di situ. Nah, kalau kita feedback, keadaan-keadaan itu sebenarnya merupakan early warning bagi kami, sehingga kami bisa menginformasikan kepada pejabat terkait untuk dapat diambilkan inisiatif kebijakan agar pelayanan kepada pelanggan kami dapat segera dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau kita mengingat SOCC dan pelanggan kita yang tersebar, tentu saja data location sangat diperlukan
agar dapat memberikan informasi yang secara tepat dan akurat. Bapak, Ibu sekalian, kami mulai mengenal GIS pada tahun 2005. Saat itu kami menggunakan teknologi ArcView yang aplikasinya berbasiskan desktop. Kita waktu itu menggunakan aplikasi Visual Basic versi 6.0. Di mana jika kita ingin melakukan akses, harus dilakukan proses install dulu di laptop atau di personal komputer yang membutuhkan akses tersebut. Padahal agar mendapatkan manfaat lebih, GIS harus dapat diakses dimanapun juga. Harus bisa diakses di PC, kapanpun juga, PC siapapun juga, ataupun mobile yang selalu dibawa ke mana-mana. Nah, pada tahun 2009 kami mulai melakukan integrasi data. Kami mengintegrasikan data billing untuk pasang baru dan pelanggan aktif maupun non-aktif dengan data GIS. Sehingga data GIS kita itu selalu terupdate. Bapak Ibu sekalian, kami melakukan loncatan besar pada tahun 2018, di mana kami mulai melakukan migrasi sistem GIS yang semula menggunakan ArcView diubah menjadi GIS dengan teknologi ArcGIS yang telah berbasis web-based. Dan ArcGIS ini memiliki fasilitas akses di mobile phone. Tetapi sayangnya kami harus membuat sistem database tersendiri karena pada waktu itu masih belum support ke database yang 18J karena database kita saat itu menggunakan 18J. Alhamdulillah saat ini sudah kita migrasikan ke 18J dengan bantuan dari tim GIS. Nah, dengan sudah sinkronnya database kita, sudah jadi satunya database kita, maka kami ingin mulai membagi teknologi GIS kami ke PDM lain. Karena sistem database yang sudah satu tersebut sangat powerful sekali ketika kita gunakan sendiri dan akan kita bagi ke PDM yang lain. Saat ini kita punya pilot project untuk cloning ke PDM lain di PDM Buton. Jadi kita coba membantu PDM Buton untuk menggunakan GIS yang seperti yang kami miliki. Begitu juga next-nya akan kita lakukan cloning teknologi ini ke PDM Tapanuli Utara atau PDM Mualnatio. Bapak dan Ibu sekalian, menurut saya GIS tidak hanya untuk menyajikan data saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisa untuk melakukan pendukung keputusan, untuk mengambil keputusan. Sehingga tidak hanya petugas pelaksana yang dapat memanfaatkan GIS, tetapi direksi juga dapat merasakan manfaat GIS tersebut. Nah, insya Allah kita akan mulai melakukan pengembangan GIS sebagai decision support system pada tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, optimis kami dalam menggunakan GIS bukan tanpa alasan. Hal ini karena kami telah menemukan kemudahan-kemudahan dalam proses development. Kemudian akses merupakan hal penting. Secanggih apapun aplikasi, jika aplikasi tersebut tidak dapat diakses, maka akan menjadi tidak berguna. Dengan web based, maka jangankan laptop, Android, dan iOS pun dapat mengakses aplikasi GIS kami. Selain itu, kemampuan API-nya juga
dengan kemampuan API-nya ini, GIS kami dapat berkomunikasi dengan bebas dengan aplikasi-aplikasi kami yang lain. Selain itu, dukungan dari database yang sudah satu dengan database inti kita, yaitu database Oracle. Sudah komplit kalau secara teknikal. Dengan platform database yang sama, dengan database transaksi kami bisa melakukan proses back-end dengan leluasa. Nah, kemampuan sharing dan security ini yang sedang kami coba kembangkan tahun ini, agar data kita itu bisa digunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Di tempat kami, proses pendaftaran pasang baru, proses survei, kemudian pemasangan dan pencatatan meter, serta kontrol pelanggan dilakukan secara berurutan alur kerjanya, tetapi dilaksanakan oleh petugas yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan jika ada satu lokasi yang berkali-kali didatangi oleh petugas, jika kami tidak memiliki informasi lokasi pelanggan tersebut, maka semua petugas yang pertama kali datang ke tempat tersebut akan kesulitan mencari alamatnya. Nah, dengan bantuan informasi latitude dan longitude yang dikolek di awal pada waktu registrasi pendaftaran dan dipertegas pada proses survei, maka petugas lain dapat dengan mudah menemukan alamat tersebut. Informasi lokasi memang sangat nyaman untuk dikonsumsi atau digunakan, karena hanya dengan visualisasi. Dengan visualisasi data kami bisa terlihat anomalinya. Jadi penyebaran dari petugas-petugas catat meter kita, misalkan seperti itu bisa kita lihat secara langsung. Jadi ketika ada yang tidak sesuai atau tidak dalam kelompok, maka ini langsung bisa dideteksi dan bisa dilakukan segera perubahannya. Nah, begitu pula dengan kemampuan untuk decision support sistemnya. Kalau menurut saya sangat mungkin sekali itu untuk dilakukan develop. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teknologi merupakan salah satu efek dari kemajuan zaman. Jika tidak ingin tertinggal, maka perlu bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Teknologi bukanlah sesuatu hal yang murah, tetapi bisa jadi juga teknologi itu tidak mahal seperti yang dibayangkan. Saat ini ada 2 PDAM yang telah menggunakan teknologi catat meter kita, yaitu PDAM Kabupaten Buton dan PDAM Tapanuli Utara. Tanpa perlu invest berlebih untuk membangun data center, memiliki database yang proven, menyediakan tenaga ahli untuk maintenance, PDAM Kabupaten Buton dan Tapanuli Utara sudah dapat menggunakan teknologi IT dalam menjalankan proses bisnisnya. Dan saat ini dengan dijembatani oleh Waterlink, kami juga sedang menjadi mentor untuk pengembangan aplikasi catat meter di Khulna, Bangladesh. Sistem catat meter yang kita sediakan sudah komplit, mulai dari persiapan pencatatan, pembuatan jadwal, sampai dengan aplikasi Android untuk petugas lapangan. Dan setiap pengembangan yang kita lakukan, jika sesuai dengan proses bisnis PDAM, maka akan kami lakukan update juga di PDAM pengguna sistem kita. Dashboarding juga telah kita siapkan untuk melakukan kontrol progres pekerjaan. Dan yang sedang kita kembangkan adalah GIS sebagai dashboarding dan kontrol untuk analisa pemakaiannya. Mengapa PDAM lain dapat menggunakan sistem kita?
Yang pertama, karena proses bisnis yang digunakan di PDAM lain juga digunakan oleh kami. Sehingga secara proses bisnis telah teruji. Bahkan dengan jumlah pelanggan lebih dari 580.000, kompleksitas isu yang terjadi di tempat kami dapat dijadikan dasar untuk PDAM lain. Berikutnya, karena sistem cloud computing merupakan jawaban untuk mengikuti perkembangan zaman. Tidak perlu biaya investasi yang besar dan biaya maintenance yang tinggi untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan kita juga memiliki pasukan dengan kemampuan pemrograman dan analis yang handal. Selain itu, sistem yang kami share juga digunakan oleh kami sendiri. Nah, maka pengembangan sistem tersebut akan terus berkelanjutan. Dan kali ini kami telah sampai pada tahap pemanfaatan teknologi spasial untuk mendukung proses bisnis. Semoga dengan adanya cloning teknologi ini dapat membantu PDAM-PDAM lain untuk dapat maju dan berkembang, serta dapat menambah kesejahteraan pegawai, dan yang terpenting adalah pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan secara maksimal. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Berikutnya kami serahkan pada Bapak Wahyu. Silakan Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Materinya menarik sekali, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Jadi kalau saya boleh sedikit mereview dari apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, jadi bahwasanya PDAM Surabaya ini cukup lama penggunaan JS-nya, sudah kenal JS mulai dari tahun 2005, bahkan kalau boleh dibilang 2005 saya baru masih SMA itu Pak. Sudah cukup lumayan lama sekali ya, 2005 sampai sekarang 2021, mulai dari berbasis desktop, ArchView, kemudian sampai ke integrasi ke JS yang versi modern, dan bahkan terakhir kemarin tahun 2020 sudah mengintegrasikan dengan database Oracle yang dimiliki oleh PDAM Surabaya. Kemudian di PDAM Surabaya juga sudah memiliki data center tier 2, di mana uptime-nya kalau tadi saya dengar lebih dari 90%, cukup baik juga. Kemudian teknologinya semuanya berbasis virtual, jadi termasuk server dan sebagainya. Jadi ini meminimalisir biaya maintenance sih, jadi low cost untuk maintenance-nya. Database-nya sudah menggunakan database Oracle 18D. Nah, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Pak Amir ini. Kalau saya lihat bagaimana teknologi GIS ini dapat bersandingan dengan teknologi lain yang digunakan oleh PDAM Surabaya. Tentunya tadi seperti yang dibilang oleh Pak Amir adalah integrasi dengan database Oracle yang sudah digunakan oleh PDAM Surabaya. Jadi istilahnya teknologi GIS ini dapat saling melengkapi. Jadi dari beberapa teknologi yang digunakan oleh PDAM Surabaya. Bahkan mulai beberapa tahun ke belakang juga dari PDAM Surabaya sudah mencoba untuk berbagi atau sharing dengan PDAM-PDAM lain. Kalau tadi saya lihat ada dari Tapanuli, kemudian bahkan sampai ke luar negeri juga ya, dengan Bangladesh tadi kalau saya lihat sudah memberikan sharing atau knowledge dan sebagainya. Oke, jadi dengan berakhirnya pemaparan dari kedua pemateri tadi, mungkin sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar kali ini, dapat mengajukan pertanyaan pada kolom question atau kolom chat. Jadi monggo silakan. Ini kalau saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Bapak Ibu sekalian bisa menuliskannya dan nanti akan saya sampaikan kepada pemateri. Jadi ini cukup lumayan banyak. Mungkin saya bacakan pertama, ini adalah ada pertanyaan terkait
apakah penjelasan singkat mengenai utility data atau model atau proses atau tahapan apa yang dilakukan dari data yang sudah berformat JS? Ini pertanyaan dari Asa Hujan Negara. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Wildan. Oke. Baik, Jadi yang ditanyakan ya, adalah terkait utility datanya, proses. Mas Wildan. Proses atau tahapan yang dapat dilakukan setelahnya begitu ya ketika memiliki data GIS gitu. Nah, mungkin singkatnya begini, proses atau tahapan ya dari data-data GIS yang telah kita miliki, misalnya kita dapat melakukan berbagai macam analisis dengan data tersebut. Dengan syarat dengan syarat data yang telah berformat GIS tersebut sudah sesuai ya, atau kita sebut saja sudah ideal begitu untuk dilakukan analisis spasial. Dari data-data GIS tersebut, kita dapat buat langkah awalnya kita dapat membuat sebuah geodatabase terlebih dahulu, dan kita dapat melakukan topologi di dalamnya. Topologi di sini istilahnya kita mengevaluasi terlebih dahulu dari data-data yang kita miliki tersebut. Tujuannya apa? Apakah dari data yang kita miliki tersebut terdapat misalnya jaringan yang tidak terhubung atau tidak saling tidak terkoneksi begitu. Karena idealnya data jaringan yang kita miliki harusnya saling terkoneksi ya, satu dengan yang lainnya. Nah, dari topologi tersebut kita tahu di mana titik-titik mana saja data jaringan kita yang belum terhubung atau terkoneksi. Kemudian dari situ setelah kita memiliki data yang sudah benar, data yang sudah ideal, kita bisa melakukan berbagai macam analisis begitu menggunakan tools-tools GIS. Contohnya seperti ketika terjadi water outage atau kebocoran di titik tertentu, nanti kita bisa tahu nih titik-titik mana saja yang terkena dampaknya gitu. Kemudian kita bisa mengetahui detail-detail dari aset yang kita miliki secara benar ya, karena data tersebut sudah kita cleansing sebelumnya atau kita rapikan istilahnya gitu. Dan kedepannya dapat kita olah menggunakan analisis lain ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kurang lebih begitu, Mas Wahyu mungkin ada tambahan atau koreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wildan atas jawaban yang disampaikan. Semoga cukup menjawab dari apa yang ditanyakan oleh penanya. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah teknologi ini semacam SCADA yang biasa dipakai di PDAM-PDAM pada umumnya? Mungkin Pak Amir atau Mas Wildan juga boleh bisa memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman. Mungkin di PDAM Surabaya apakah juga menggunakan SCADA atau seperti apa? Mau Uh, dari Pak Amir dulu? Silakan. Oke, jadi di tempat kita memang ada SCADA. SCADA itu kita kolek data juga dari SCADA. Tapi tidak hanya SCADA yang kita lakukan, yang kita maintenance, yang kita kolek datanya. Karena di tempat kami itu sangat luas sekali, sehingga kalau akan kita sekadakan semua, akhirnya biaya nanti akan terlalu besar. Sehingga secara bertahap kami juga melakukan pengembangan di arah IoT, pengembangan di IoT untuk kolek data. Nah, selain itu kita juga menggunakan tenaga pegawai kita. Jadi jika ada data yang hanya perlu dikontrol dalam per jam seperti itu, maka akan kita lakukan itu dengan menggunakan tenaga pegawai. Tetapi ketika itu crucial, maka kita akan menggunakan teknologi IoT atau SCADA. Seperti itu. Oke, iya. Terima kasih Pak Amir. Jadi intinya bisa saling melengkapi Pak ya, teknologi Ya, SCADA dan JS ini. Mungkin Mas Wildan ada tambahan terkait pertanyaan ini? Oke, mungkin dari sudut pandang kami ya, GIS dengan SCADA ini memiliki
ini apa ya, memiliki fungsi masing-masing yang berbeda begitu kurang lebih. Dari SCADA sendiri, sepemahaman kami digunakan untuk kontrol gitu ya dari proses-proses operasi yang ada di PDAM gitu. Sedangkan, platform JS sendiri merupakan, tools atau alat ya yang berbasis spasial gitu atau preferensi geografis yang digunakan untuk mengelola gitu, mengelola, memanajemen dan memonitoring database spasial yang kita miliki dari proses-proses operasional tadi yang ada di PDAM. Sehingga, menurut kami, SCADA dengan GIS ini bisa dikatakan, saling melengkapi ya satu sama lain gitu, sehingga dapat menghasilkan sebuah efisiensi operasional perusahaan ya, mulai dari produksi, hingga monitoring aset atau jaringan, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Mas Wildan atas sedikit tanggapannya juga, tambahannya. Ya, jadi memang kalau kita lihat teknologi SCADA dan Esri ini memang benar-benar bisa saling melengkapi dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga untuk Pak Amir, tapi mungkin kayaknya sepertinya pertanyaan ini harus dijawab nanti di belakang di luar forum. Jadi ada pertanyaan dari Pak Eko Yusuf Fitri dari PDAM Sumeneb. Mohon info berapa kira-kira biaya untuk bisa cloning data JS dari PDAM Surya Sembada seperti yang dilakukan di PDAM Tapanuli. Jadi mungkin nanti Pak Amir bisa japri Pak nanti ke Pak Eko Yusuf Fitri untuk baik. pertanyaan ini Pak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Bapak Yosi Andika kepada Mas Wildan. Yang pertama, jadi bagaimana cara mengatur network analis untuk pemanfaatan PDAM, serta bagaimana cara untuk membuat user ID yang mudah dan dapat dimengerti dengan jelas. Kemudian, apakah form 123 ini dapat diintegrasikan sehingga menjadi sebuah aplikasi Android atau iOS, jadi mobile apps. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakan platform Esri ini untuk membangun data awal di tingkat desa. Jadi kalau kita PDAM biasanya kan untuk level kabupaten kota, nah biasanya kalau untuk yang di desa penyediaan sistem air bersihnya itu ada HIPAM. Nah ini mungkin Mas Wildan juga bisa menjelaskan bagaimana teknologinya Esri ini bisa digunakan di tingkat HIPAM. Kemudian untuk Pak Amir, bagaimana cara memanfaatkan platform daripada Esri ini atau JS ini untuk mengatasi keluhan dari pelanggan. Kemudian yang kedua, saya tertarik pada misi dari PDAM Surabaya ada kata berkelanjutan. Nah, apakah di PDAM Surabaya juga memanfaatkan daur ulang air yang sudah terpakai dan seberapa efektifkah yang sudah dilakukan? Ya, mungkin monggo dari Mas Wildan dulu bisa menjawab. Oke, mungkin bisa diulang satu-satu Mas yang tadi karena terlalu banyak ya. Oke, ya. Yang pertama adalah intinya bagaimana mengatur network analis untuk pemanfaatan di PDAM, Mas Wildan. Kemudian Oke, yang kedua itu membuat user ID. ya, jawab satu dulu yang Ya. network analis tadi ya. Mungkin Oke, nah. ya kurang lebih sama ya seperti yang tadi apa tadi namanya, seperti utility data model ya kurang lebih ya kalau untuk network analis ini. Mungkin tahapan-tahapannya kita siapkan dulu ya data-data GIS-nya, data spasialnya kita siapkan. Ketika sudah di-prepare, baik itu data spesial dan atributnya, nanti kita bisa buatkan sebuah database dulu, geodatabase terlebih dahulu. Karena analitik atau semacam tools-tools yang ada di ArcGIS ini hanya bisa beberapa dilakukan ketika data tersebut sudah berbentuk menjadi sebuah geodatabase begitu. Nah, dari situ kita bisa lakukan topologi seperti yang saya sebutkan tadi, dan kita bisa mengetahui jaringan-jaringan mana yang belum saling terhubung. Nah, setelah dari situ, kita bisa mengetahui nih bagaimana koneksi antar jaringan tersebut. Ketika kita lakukan analisis network utility tersebut, pastinya dari jaringan dari titik sini misalnya, dari titik tertentu, dari titik A, itu akan terhubung ke titik yang lainnya gitu. Ketika data-data tersebut belum saling terhubung, maka analisis dari utility network itu belum bisa kita jalankan, kurang lebih seperti itu. Intinya sih begitu sih Mas Wahyu untuk yang utility network, langkah-langkahnya mungkin kalau ingin lebih detail nanti bisa kita kirimkan untuk dokumentasinya, namun singkatnya seperti itu ya. Untuk kita lakukan topologi terlebih dahulu, kemudian
setelah dilakukan topologi nanti tools-tools yang ada di utility network itu dapat kita manfaatkan setelah datanya tercleansing dengan baik begitu. Ya, Yang berarti ini kedua, termasuk menjawab pertanyaan yang kedua juga, bagaimana cara membuat user ID yang mudah dimengerti. Berarti kan termasuk satu paket tadi Mas Wildan ya, untuk iya jadi satu penyiapan kesatuan. data awalnya ya. Oke. Mungkin yang kedua Mas Wildan terkait form survei 123 ini yang dapat diintegrasikan sehingga menjadi sebuah mobile apps yang berbasis Android atau iOS. Oke. Untuk survei 123 ini sendiri, karena berbasisnya web dan mobile ya, namun mobilenya ini sendiri, survei 123 atau survei 123 ini sudah tersedia sebenarnya di Play Store maupun App Store ya, Mas Wahyu ya. Sudah ada dan Ya. user sendiri tinggal mengunduh begitu. Namun ketika ingin dilakukan kustomisasi atau dilakukan perubahan begitu, kita bisa memanfaatkan form-form yang sudah kita buat dan kita bisa menggunakan kalau di platform ArcGIS namanya App Studio, Mas. Nah, di situ App Studio kita bisa melakukan kustomisasi menu-menu dari mobile native application yang kita develop, kita bisa menambahkan input dari form survey 123 itu sendiri. Nah, nanti itu bisa saling terintegrasi dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dilakukan Oke. kustomisasi maupun Jadi kita menarik ya, berarti sangat bisa sekali Mas Wildan ya. Jadi dari form-form yang dibikin di survei 123 nanti diolah kembali di aplikasi App Studio yang dimiliki oleh Esri untuk dijadikan sebagai mobile apps berbasis Android ataupun iOS ya Mas ya. Nggih. Iya. Nah, yang terakhir Mas Wildan mungkin tadi yang untuk bagaimana sih teknologi Esri ini itu digunakan di tingkat desa. Jadi kalau di desa biasanya di kabupaten terutama di wilayah-wilayah pedesaan itu kan sistem penyediaan air minumnya atau penyediaan air bersihnya itu kan namanya HIPAM. Jadi mungkin kalau di kabupaten kota yang kota-kota besar pasti PDAM ataupun yang lainnya, tapi kalau di desa biasanya HIPAM. Nah, Iya. bagaimana sih teknologi Esri ini bisa digunakan di level atau di tingkat desa? Itu Mas Wildan. Oke. Mungkin seperti yang saya sempat highlight juga di presentasi awal tadi, ada yang namanya 3 sistem ya di kita ya. System of record, kemudian system of insight, dan satu lagi system of engagement. 3 sistem tersebut sudah mewakili ya, baik itu dari skala kota kabupaten maupun sampai skala yang lebih mendetail ke desa atau kelurahan gitu. Prosesnya kurang lebih sama. Dari yang pertama ya, kita bisa lakukan akuisisi data gitu, baik itu data-data titik rumah-rumah, data dari calon pengguna dari IPAM itu sendiri gitu. Kemudian kita bisa melakukan record atau akuisisi data jaringan dari misalnya reservoir atau penampungan air yang ada di suatu desa atau kelurahan gitu. Nah, kita bisa tracing, kita bisa lakukan digitasi menggunakan platform ArcGIS, dan kita bisa overlaykan dengan data-data yang kita collecting di lapangan tadi menggunakan platform yang sudah menjadi satu kesatuan juga, yaitu platform ArcGIS Field Operation gitu. Di situ nanti bisa menggunakan baik itu survei 123 maupun ArcGIS Collector dan platform operasional field operation yang lain yang itu mendukung kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Nah, dari situ setelah data-data terkumpul, kita bisa melakukan publishing data ya, misalnya ya, publishing data, atau kita bisa analisis dari data tersebut dan kita bisa sharing nih pada pengguna masyarakat desa misalnya, atau kepada pimpinan-pimpinan desa atau kelurahan yang ada di wilayah tersebut. Dan itu menjadi satu kesatuan dari 3 sistem fundamental tadi ya, system of record, system of insight, dan system of engagement gitu. Oke, Itu ya kurang terima lebih. kasih Mas Wildan. Ya, mungkin sedikit tambahan Mas Wildan. Jadi ketika berbicara teknologinya Esri, jadi kira-kira teknologi apa yang cocok sih Mas Wildan untuk digunakan di tingkat desa tadi atau IPAM? Mengingat kalau kita lihat bahwasanya di desa biasanya adalah kalau kita ngomongin jaringan infrastrukturnya, dalam artian infrastruktur server ataupun internetnya, pasti kan agak cukup lumayan berbeda dengan yang di kota. Jadi apakah ada teknologi Esri yang kalau di PDM Surabaya kan tadi jelas menggunakan beberapa teknologi yang sudah berbasis server. Nah, apakah sampai di level desa itu juga
harus menggunakan yang seperti itu, atau ada teknologi lain yang mungkin lebih ringan atau yang lebih mudah bisa digunakan di tingkat desa dengan berbagai keterbatasan yang ada di desa gitu, Mas Wildan. Oke, mungkin sepemahaman kami ya di tingkat desa, beberapa desa di Indonesia itu udah ada yang maju, udah modern, internetnya sudah lumayan kenceng ya, ada bandwidth yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa, namun ada juga yang belum semodern itu gitu. Namun mungkin saran kami untuk di tingkat desa kita bisa menggunakan platform ArcGIS online. Mungkin kita ada 2 platform, yang satu ArcGIS online, kemudian satu lagi ada ArcGIS Enterprise di situ ya. Nah, menggunakan ArcGIS online kita tidak perlu menyiapkan hardware atau menyiapkan infrastruktur yang terlalu kompleks misalnya begitu. Kita cukup sebagai pengguna dan semua tools, semua software itu sudah tersedia di situ. Dan itu menjadi satu kesatuan dengan ArcGIS Desktop misalnya, dengan ArcGIS Pro ataupun ArcMap. Nah, nanti masyarakat atau perangkat desa itu tinggal memanfaatkan teknologinya. Cukup menyediakan bandwidth internet yang mungkin memadai gitu. Nah, nanti semua platform ArcGIS, semua softwarenya sudah include di dalamnya, seperti desktop, kemudian field apps, field operation apps, dan WebGIS itu sendiri, itu sudah menjadi satu kesatuan di situ. Oke, ya, menarik sekali Mas Wildan. Jadi apa yang disampaikan. Jadi di Esri ini cukup lengkap ya. Jadi selain teknologi yang berbasis on-prem, juga dari Esri juga menyediakan teknologi yang berbasis cloud agar mudah diakses dan benar-benar ready to use, Mas ya. Jadi apa yang diberikan oleh Esri ini teknologinya cukup menarik ya. Mungkin pertanyaan dari Mas Yosi, masih dari Mas Yosi untuk Pak Amir. Jadi ini bagaimana cara memanfaatkan teknologi ArcGIS-nya Esri, Pak, untuk mengatasi keluhan dari pelanggan? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah terkait tadi di misinya PDAM Surabaya ada berkelanjutan. Nah, apakah PDAM Surabaya juga memanfaatkan daur ulang air, Pak, yang sudah dipakai? Dan sejauh ini seberapa efektif yang sudah dilakukan? Jadi ada 2 pertanyaan itu, Pak. Monggo, Pak Amir. Diulang Pak, yang pertama tadi gimana Pak? Yang pertama adalah bagaimana teknologi Esri ini digunakan di PDAM Surabaya untuk mengatasi keluhan dari pelanggan, Pak. Oke. Jadi teknologi GIS ini itu adalah kumpulan dari data-data transaksional kami, Pak. Jadi semua data terkait dengan proses catat meter itu kita masukkan ke dalam GIS. Jadi lokasinya, pemakaiannya berapa, kita masukkan ke dalam GIS. Termasuk juga dengan kondisi-kondisi lainnya. Misalkan untuk saat ini itu kebocoran juga sudah kita integrasikan ke dalam GIS kita, sehingga poin-poin jika ada kebocoran atau jika ada maintenance yang akan kita lakukan, kita bisa mengetahui dari area-area terdampaknya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan jika ada pelanggan komplain tidak mendapatkan air, tetapi ketika kita lihat sebenarnya di wilayah tersebut sekitarnya itu mendapatkan air. Nah, ini kita bisa suggest ke petugas. Sebenarnya di wilayah tersebut itu ada airnya, tetapi pelanggan ini saja yang tidak muncul air. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk petugas-petugas kami. Seperti itu. Selain itu, kita juga memanfaatkan data yang lainnya. Misalkan dengan lokasi dan dengan data-data NJOP, katakanlah seperti itu. Nah, atau dengan data-data informasi lebar jalan, atau dengan data yang dikirimkan dari petugas cater mengenai informasi kondisi pelanggan yang saat ini. Nah, dengan informasi-informasi tersebut, kita bisa melakukan proses rekategori pelanggan, sehingga biaya tarif pelanggan itu terupdate selalu.
Seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu, Pak Wahyu. Oh, Oke, Pak Amir. Jadi menarik sekali ya di penggunaan teknologi JS di PDM Surabaya ini untuk mengatasi keluhan pelanggan. Jadi kalau saya boleh review ulang, JS ini digunakan sebagai base dari report atau laporan-laporan pelanggan yang berbasis lokasi. Jadi ketepatan lokasinya sangat-sangat dibutuhkan oleh petugas di lapangan. Tadi saya lihat juga, saya dengar juga ini menjadi dasar bagi petugas yang di lapangan ini untuk melakukan tindak lanjut dari reporting atau laporan yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga apa yang harus dibawa sampai apa yang harus dibawa dan harus penanganannya bagaimana itu bisa memanfaatkan teknologi JS. Jadi cukup menarik, Pak. Ya. Yang kedua ini, Pak, untuk yang masalah misi berkelanjutan. Jadi di slide-nya Pak Amir tadi ada menyampaikan misi PDM Surabaya ada terkait sebuah kata berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Mas Yosi ini adalah apakah di sini PDM Surabaya juga memanfaatkan daur ulang air yang sudah terpakai, Pak? Dan seberapa efektif yang sudah dilakukan? Oke, Pak. Sebenarnya misi kami di situ menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, maksudnya itu penyediaan air minum kita dalam proses produksi dan distribusinya itu akan kita usahakan secara maksimal dan berkelanjutan. Nah, memang kita saat ini belum menyediakan proses, belum menyediakan layanan kepada masyarakat bagaimana untuk mendaur ulang air limbah. Tetapi di tempat kami, di proses produksi kami telah melakukan itu. Kami melakukan daur ulang terhadap hasil olahan air kita. Jadi yang kita daur ulang, lumpur juga kita daur ulang seperti itu. Jadi kita mengelola limbah-limbah lumpurnya juga. Nah, kalau untuk IT, yang IT pastinya kita melakukan suatu proyek itu tidak hanya sekali saja, tetapi terus kita kembangkan secara bertahap, secara berkelanjutan seperti itu. Jadi jika ada satu proyek, maka proyek ini akan selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arah dari proses bisnis perusahaan. Seperti itu, Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Amir. Ya, menarik juga. Jadi di PDM Surabaya terkait keberlanjutan atau sustainable dari apa yang sudah dilakukan, termasuk tadi juga mendaur ulang bahkan sampai limbah lumpurnya juga diberdayakan di PDM Surabaya. Dari sisi IT-nya, keterkaitan misi tadi berkelanjutan itu maksudnya adalah ketika membuat sebuah proyek-proyek atau program-program terkait IT, proyek tersebut tidak hanya berhenti atau selesai di satu kali proyek, tapi terus berlanjut dan bertahap ke solusi-solusi yang selanjutnya. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Yosi Andika tadi, dari apa yang disampaikan Mas Wildan dan juga Pak Nasrul Amir. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk Pak Amir khususnya. Jadi mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, yang terkait bagaimana sih sebenarnya syarat untuk mengcloning juga sistem yang dipakai di PDM Surya Sembada Kota Surabaya. Kalau Pak Amir mau menyampaikan, monggo silakan disampaikan juga. Kemudian mengapa memilih Esri sebagai partner untuk solusi teknologi geospasial, Pak, di PDM Surabaya? Baik, saya jawab yang pertama dulu, bagaimana bisa mengcloning sistem kita. Nah, saat ini kita yang sudah siap dan sudah ready digunakan atau bisa kita sebarkan itu adalah proses untuk catat meter pelanggan. Kenapa kita memilih proses catat meter pelanggan? Karena seperti yang kita ketahui, PDAM, ujung tombak PDAM itu adalah di
marketing. Bukan maksud saya bukan di marketing, tetapi di proses pencatatan meter airnya. Jadi jika kita melakukan proses pencatatan meter air itu secara tepat, baik, transparan, maka pelanggan itu juga akan merasa diuntungkan. Nah, teknologi catat meter ini itu nanti yang akan kita bawa secara berlanjut. Nah, dari proses aplikasi catat meter ini kita akan mendapatkan latitude, longitude, kan gitu. Kita juga mendapatkan kondisi pelanggan juga. Kita juga bisa mendapatkan pemakaian juga, sehingga ketika itu kita bawa ke dalam platform GIS akan terlihat sebarannya. Mana pemakaian yang tinggi, mana pemakaian yang rendah, di antara pemakaian tinggi ada yang pemakaian yang rendah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita awali dengan aplikasi catat meter dulu. Dengan penggunaan catat meter yang ada di tempat kita, itu nantinya akan bisa kita eksplor ke mana-mana nanti. Nah, di aplikasi catat meter kita ini sudah lengkap sekali. Jadi dashboarding-nya juga sudah ada. Jadi untuk melakukan kontrol petugas, untuk analisanya, itu juga sudah kita siapkan. Apa yang kita punya itu akan juga didapat oleh PDAM yang menggunakannya. Nah, seperti itu untuk cloning-nya itu. Nah, selain catat meter, sebenarnya yang ready di tempat kita itu adalah pembayaran online. Nah, daripada kita itu menyiapkan storage, menyiapkan server, maka pakai saja punya kita, gitu Pak. Jadi di tempat kita ini sudah data center kita sudah type 2. Kita menggunakan database Oracle yang proven. Nah, kita pakai saja di tempat kita dengan sharing data, maksud saya dengan sharing teknologi yang kita punya, dengan sharing informasi atau sharing isu-isu yang kita punya, maka tidak menutup kemungkinan PDAM lain juga akan bisa menggunakan teknologi kita seperti itu. Karena pada dasarnya proses bisnis di awal tersebut itu sama semua. Jadi catat meter di tempat kami, bahkan juga di Kulna, Bangladesh itu sama, apalagi di Indonesia sama, insya Allah sama. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Terus kemudian untuk pertanyaannya kedua, Pak, mengapa memilih Esri sebagai partner untuk teknologi geospasialnya, Pak? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di slide. Mengapa sih kita menggunakan S3? Jadi memang kita rasa S3 itu sangat memudahkan sekali bagi kita. Kalau kita browsing, ini yang terutama ya. Ketika kita browsing di web, kita cari S3, tutorial S3, di situ lengkap sekali. Bahkan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendevelopnya, itu lengkap sekali. Nah, bahkan fitur-fiturnya. Nah, yang menurut kami yang penting itu adalah aksesnya. Aksesnya bisa dilakukan di mana saja. Itu yang penting kan di situ. Dan berikutnya yang penting juga bagaimana setiap aplikasi yang kita miliki itu bisa berkomunikasi dengan GIS. Seandainya aplikasi-aplikasi yang kita miliki tidak berkomunikasi dengan GIS, maka akan kita lakukan proses double entry. Nah, dengan adanya API yang mengkomunikasikan antara aplikasi kita dengan GIS, itu kita nggak perlu melakukan double entry. Sekali entry, masuk di data transaksi kita, juga terintegrasi, juga masuk di GIS. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Amir. Menarik sekali. Ya.
Jadi kenapa menggunakan Esri? Mungkin sudah dijawab oleh Pak Amir sebagai selaku pengguna mulai dari kenal JIS dan menggunakan produk Esri dari tahun 2005. Jadi tentu sudah tahu bagaimana powerful-nya Esri. Memang yang menjadi sorotan adalah tadi bahwasannya teknologi Esri ini mampu istilahnya kalau bisa saya bilang berkomunikasi dengan teknologi yang lainnya, Pak ya. Jadi Nah, selain berkomunikasi juga bisa berintegrasi dan saling ngobrol lah ibaratnya kalau kita bahasa kerennya itu bisa saling ngobrol dengan aplikasi yang lainnya. Jadi tentu sangat-sangat efisien sekali. Jadi termasuk tadi disampaikan oleh Pak Amir, jadi tidak terjadi 2 kali input data, bisa 1 kali input data, tapi bisa langsung tampil di dua sistem yang berbeda tadi. Mungkin untuk yang ada yang masih belum terjawab sih Pak tadi untuk yang syarat, tapi mungkin ini nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan penanya. Jadi tadi penanya adalah Pak Wahyu Prihantono. Jadi terkait syarat-syaratnya Pak untuk mengcloning. Jadi mungkin nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut Pak after webinar ini. Nanti bisa menghubungi Pak Amir dari Pak Wahyu dan dari Pak Ilham Fahrudin juga mungkin semoga terjawab tadi Pak kenapa menggunakan Esri. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Amir dan mungkin Mas Wildan. Jadi terkait apakah teknologi GIS ini bisa dilakukan langsung analisis hidrolis seperti pada EPANET? Nah, dan apakah EPANET ini juga digunakan Pak di PDAM Surabaya? Monggo mungkin Pak Amir dulu bisa menjawab. Untuk EPANET saya kurang paham ya Pak ya, karena mungkin ini ada di bagian distribusi ini. Kalau di bagian TSI sendiri kita masih belum mengenal Pak untuk yang EPANET ini. Ya, jadi tapi pada intinya teknologi EPANET ini dipakai juga Pak ya di PDAM Surabaya Pak? Saya kurang paham itu Pak. Bentar Pak. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Wildan ada tambahan terkait yang EPANET ini, Mas Wildan. Jadi apakah bisa dilakukan langsung analisis hidrolis di ArcGIS ini seperti yang bisa dilakukan di EPANET? Oh ya, mungkin kalau yang saya baca-baca ya di resources online gitu, Mas Wahyu, EPANET itu sendiri menyediakan semacam model ya dari jaringan pipa tersebut, jaringan pipa maupun hidrolik dari jaringan pipanya itu tadi. Sepemahaman kami, output data dari platform EPANET tersebut dapat kita manfaatkan ya data-datanya, misalnya dapat berupa tabel begitu, tanpa ada data spasialnya atau referensi geografisnya di platform tadi. Nah, kita bisa konversi dan integrasikan dengan data spasial yang ada pada platform ArcGIS ini, sehingga data tabel tersebut dapat mendukung ya dan dijadikan sebagai atribut tabel dari data spasial itu sendiri gitu. Jadi inputnya dari data EPANET, kemudian outputnya dapat berupa data GIS dengan referensi geografis. Mungkin kalau ada salah atau yang tidak sesuai nanti mungkin bisa dikoreksi ya oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kurang lebih seperti itu Mas Wahyu. Ya, jadi tadi jawaban dari kedua pemateri kita mungkin menjawab dari pertanyaan Bapak Prayoga Wiguna dan juga Bapak Diaul Haq Lukiana. Jadi teknologi EPANET kalau untuk di PDAM Surabaya sendiri dari Pak Amir belum kurang begitu paham apakah sudah digunakan atau belum. Kemudian dari sisi Esri-nya untuk EPANET sendiri sama. Jadi kita kembali melihat bagaimana powerful-nya teknologi GIS ini bahwasanya bisa saling terintegrasi untuk penggunaan pemanfaatan teknologinya. Jadi EPANET bisa menjadi inputan juga, yang mana outputnya bisa digunakan terintegrasi dengan teknologi GIS. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Jadi ada dari Pak Asa Bojonegara kembali. Jadi apakah dengan ArcGIS Enterprise cukup menggantikan SCADA? Mungkin ini boleh saya jawab sedikit juga. Jadi seperti yang disampaikan kedua pemateri tadi, bahwasannya antara SCADA dan ArcGIS ini adalah saling melengkapi. Jadi bisa saling terintegrasi, Pak. Jadi
tidak harus menggantikan, tetapi kedua teknologi ini bisa saling terintegrasi dan saling berhubungan dan juga bisa memiliki fungsinya masing-masing. Mungkin itu sedikit jawabannya. Kemudian untuk Pak Wildan, ini ada Mas Wildan ada pertanyaan. Jika suatu PDAM belum memiliki data berbasis spasial, ini dari Pak Izan Arif Hutomo. Jadi jika sebuah PDAM itu belum memiliki data berbasis spasial atau JS format, kira-kira butuh berapa lama, Mas, untuk membangun full capability dari ArcGIS ini? Apakah ada langkah-langkah yang mempersingkat atau langkah-langkah strategisnya, sehingga kalau dilihat tadi katanya dari PDAM Surabaya kan butuh waktu hampir 15 tahun, jadi 2005 sampai sekarang itu mereka masih benar-benar membangun bagaimana teknologi GIS ini dapat benar-benar full capability bisa dimanfaatkan. Mungkin Mas Wildan bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Ya, mungkin seperti yang ada di slide tadi ya, bagaimana untuk kita memulai sebuah teknologi GIS ini tadi, dan bagaimana atau berapa lama sebenarnya kita bisa untuk memanfaatkan teknologi GIS ini dari mulai nol ya, dari awal banget gitu. Nah, untuk berapa lamanya saya tidak berani juga untuk memastikan, karena kembali lagi ke wilayah dari Bapak Ibu sekalian misalnya. Itu seberapa luas, kemudian target dari wilayah Bapak Ibu sekalian itu mana-mana saja yang ingin dicapai atau ingin dilakukan data collecting begitu ya. Mungkin kalau dari sisi langkah strategisnya yang kami bisa jawab, untuk kita lakukan 3 sistem yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama kita lakukan record data atau kita lakukan akuisisi data terlebih dahulu. Kita tidak harus memikirkan bagaimana ke depannya, namun kita yang penting siapkan dulu ya data-data untuk melengkapi database geospasial kita gitu. Baik itu dari data titik pelanggan maupun dari persil pelanggan itu sendiri, kemudian data jaringan yang mungkin ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa start dari situ langkah-langkahnya. Karena fundamental sekali ya data-data tersebut untuk kita membangun sebuah aplikasi GIS yang kita manfaatkan tools-toolsnya di dalamnya. Mungkin kalau dari pihak PDAM mungkin benar ya untuk membangun sebuah jaringan selama 15 tahun tadi. Tidak usah khawatir sih sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian, karena nanti dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang seperti field operation application, kemudian teknologi desktop ArcGIS maupun ArcGIS Pro maupun ArcMap seperti itu. Kemudian nanti ada teknologi ArcGIS Enterprise maupun ArcGIS Online. Itu mungkin dapat membantu mempercepat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau dari awal, dari nol, Bapak Ibu sekalian sudah berminat untuk membangun sebuah geodatabase spasial gitu. Karena nanti dari kami sendiri dari AS Indonesia juga menyediakan sebuah standar atau menyediakan sebuah format untuk membangun sebuah geodatabase terkait weather utility ini sendiri. Jadi itu akan lebih mudah ketika Bapak Ibu sekalian mulainya dari nol malahan gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Wahyu, mungkin ada koreksi atau tambahan? Ya, terima kasih Mas Wildan atas tanggapannya dari pertanyaan tersebut. Jadi memang kalau kita lihat tadi ketika PDAM Surabaya mulai membangun data GIS dari tahun 2005 itu ya memang cukup lumayan, dan teknologi kan terus berkembang dan terus terupdate. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan ketika suatu PDAM sekarang ini belum memiliki sama sekali database terkait GIS atau performa GIS, mungkin saya kira tidak memerlukan waktu yang selama PDAM lakukan. Jadi mungkin PDAM Surabaya juga melakukan itu selama kurang lebih 15 tahun karena memang luasnya wilayah, kemudian ada faktor banyaknya pelanggan juga, jadi memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi saya rasa dengan teknologi GIS atau teknologinya Esri ini
dengan beberapa pembaruan teknologi termasuk mulai dari field operation, jadi dari tadi kalau saya lihat ada bagaimana cara pengambilan data di lapangan yang lebih efektif menggunakan mobile app dan sebagainya. Saya rasa bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat dan efisien. Jadi sambil berjalan nanti mungkin kualitas dari data itu akan bisa semakin bagus. Mungkin semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Izan Arif Hutomo ya. Jadi terkait berapa lama sih. Nah, kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan, masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit atau 5 menit. Oh, 5 menit, sorry, 5 menit. Jadi ini ada pertanyaan apakah Oracle 18 merupakan bagian dari aplikasi ArcGIS? Nah, ini kalau ini mungkin saya sedikit menjawab juga. Sepertinya kalau dari aplikasi dari ArcGIS sendiri, Oracle adalah suatu yang terpisah, Pak. Jadi ini pertanyaan dari Pak Sahrir. Jadi Oracle itu sistem database sendiri, software sendiri, ArcGIS sendiri. Namun dalam pengembangan smart water enable system ini, keduanya bisa saling terintegrasi atau berkaitan. Jadi itu mungkin sedikit bisa menjawab untuk mempersingkat. Jadi kemudian untuk Mas Wildan, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ArcGIS bisa dimanfaatkan untuk mengetahui besaran tingkat kehilangan air atau kebocoran dan penyalahgunaan meter PDAM? Oke. Mungkin ketika kita sudah ada teknologi yang mendukung ya di luar platform ArcGIS ini sendiri, gitu. Contohnya seperti sensor mungkin yang ada di jaringan pipa kita atau di titik-titik pompa atau booster begitu, maupun di titik-titik pelanggan kita. Nah, dari sensor tersebut tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan analisis ya atau perhitungan untuk mengetahui besaran tingkat water outage atau water loss gitu akibat sebuah kebocoran. Dari sensor yang melakukan transmitting atau yang melakukan mengirimkan sinyal ke receiver yang ada di kantor kita misalnya, kita dapat memanfaatkan output data yang dikirimkan sensor tersebut dan dapat kita proses menjadi sebuah analisis. Dan kita bisa mengetahui di mana lokasi-lokasi sensor tersebut ya karena berbasiskan dengan GIS ini ya. Jadi mungkin kuncinya ada di input data dan teknologi pendukung untuk GIS ini, karena kita sebagai platform GIS menyediakan wadahnya ya begitu, atau menyediakan platformnya untuk memproses data-data tersebut. Gitu. Itu seperti itu Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Wildan. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, mengingat waktu sudah mendekati pukul 12. Saya sampaikan terima kasih kepada kedua pemateri, baik Pak Amir dan Mas Wildan, dan untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau belum bisa dijawab atau masih kurang ada penjelasan dan masih kurang jawabannya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar kali ini bisa berdiskusi langsung dengan kami ataupun dengan pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi di materi handout, jika Bapak Ibu sekalian ingin berkomunikasi atau berdiskusi lebih lanjut terkait pemanfaatan teknologi GIS ini seperti apa, di materi handout yang pertama bisa menghubungi saya. Jadi ada nomor WA dan juga email yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiskusi, baik menanyakan bagaimana solusinya yang lebih deep, kemudian apakah bagaimana harganya atau berapa lama waktunya, kemudian kalau ingin ada MOU atau kerjasama dengan Esri seperti apa, monggo bisa ditanyakan dengan kami di Esri. Nah, kemudian tidak lupa saya sampaikan juga, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian bisa melihat beberapa solusi-solusi dari teknologi GIS ini di local government maupun di Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di onemap.id ataupun di tirta.onemap.id. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti next webinar kami di link berikut ini di Esri Indonesia /event kalender untuk next webinarnya. Jadi untuk next webinarnya adalah Making Sense of Consumer Data Using Location Intelligence. Jadi kemudian untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu juga bisa scan barcode yang ada di
layar. Jadi yang di slide saya ini bisa di-scan. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, jika tidak sempat untuk men-scan, link ini akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar kali ini, dan akan hanya valid sampai jam 6 sore. Jadi mohon dicek nanti di inbox ataupun di spam untuk bisa jika tidak sempat untuk melakukan scanning dari barcode yang ada di slide saya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya tidak lupa juga mengingatkan bahwasanya kita dari SRI Indonesia ada acara Geo Innovation Challenge, di mana ini adalah salah satu acara yang diselenggarakan oleh SRI Indonesia untuk bagaimana sih pemanfaatan atau inovasi-inovasi teknologi JS di tengah pandemi yang sekarang sedang berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini dengan berbagai kategori dan juga hadiah-hadiah menarik yang disampaikan yang disediakan oleh SRI Indonesia. Akhir kata dari saya sebagai moderator atau host pada acara webinar kali ini, mohon maaf apabila ada kurangnya, ada salah kata yang saya sampaikan, dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wildan dan juga Pak Amir atas waktunya untuk berkenan mengisi acara webinar pada kali ini. Terima kasih Mas Wildan, Pak Amir. Terima kasih. Mungkin dari Pak Amir ada tambahan sedikit, Mas Wahyu? Atau Pak Amir ada tambahan yang ingin disampaikan, Pak Amir? Oke, Pak. Jadi ini tadi pertanyaan yang terakhir tadi ya, yang awal tadi, Pak. Jadi kita saat ini memang sedang sharing tentang sharing teknologi dengan PDM-PDM lain yang telah menggunakan teknologi kita itu ada di PDM Buton dan PDM Tapanuli. Nah, untuk PDM-PDM lain jika ingin melakukan hal yang sama dengan PDM Buton atau PDM Tapanuli, ingin menggunakan teknologi kita untuk yang catat meter dan nantinya akan berkelanjutan ke GIS dan ataupun untuk yang payment online seperti itu, monggo bisa mendatangi kami, Pak, di PDM Surya Sembada Kota Surabaya. Kita akan feel free untuk menjelaskannya. Nah, aplikasi yang saat ini kita sharing itu adalah aplikasi catat meter dan payment online. Nah, catat meter ini memang sengaja kita memilih catat meter karena catat meter ini adalah data dasar dari PDAM. Dengan adanya catat meter, otomatis semua latitude, longitude, semua pelanggan dari pelosok, dari yang awal sampai akhir, yang tengah, yang pojok, ataupun yang dimanapun itu akan terkolek datanya. Nah, dari data-data itu, maka secara otomatis kita juga akan menemukan data lokasi GIS-nya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya data itu dan kita kolaborasikan dengan GIS, informasi-informasi kita gabungkan di dalam situ, maka tidak mustahil untuk kita lakukan analisa. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Amir. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan buat bagi para Bapak Ibu sekalian yang hadir, terutama dari PDAM atau Badan Pengelola Penyedia Air Minum, jika ingin berkolaborasi dengan Esri ataupun dengan PDAM, monggo feel free dari PDAM Surabaya juga terbuka untuk bisa berkomunikasi ataupun sharing. Bisa email langsung ke Pak Amir. Tadi di materinya saya lihat juga di akhir ada email dari Pak Amir ataupun dari email dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Dan di materi handout yang diberikan juga ada email ataupun nomor telepon saya, bisa menghubungi saya juga bagaimana sistem atau model kerjasamanya nanti seperti apa. Ya, mungkin di penghujung acara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua materi ini dapat memberikan banyak manfaat khususnya bagi yang hadir dan bagi saya juga sendiri terkait teknologi GIS di bidang pengelolaan air minum atau air bersih ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir di Indonesia khususnya dan juga di dunia pada umumnya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Wildan, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu, Pak Amir, Kembali dan tim Wildan, PDAM. Pak Wahyu.